Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Oke Mas Bro, kali ini kita bahas rekomendasi saham buat besok ya guys ya, di tanggal 19 hari Kamis teman-teman. Dan hari ini IHSG-nya loyo banget guys ya, lemes IHSG, merah pula ya, asingnya net sell. Jadi banyak banget saham-saham hari ini yang merah teman-teman ya, terutama saham-saham blue chip itu merah teman-teman. Jadi ya hari ini kita profitnya cuma sedikit dan ada beberapa saham yang floating loss. Tapi ya nggak apa-apa, kita masih nunggu untuk pengumuman Fed nanti, the Fed malam ini. Cuman untuk Bank Indonesia ini udah mengumumin ya guys ya, suku bunga itu tetap. Nah tapi memang Bank Indonesia itu di bulan lalu itu udah turun suku bunga guys. Teman-teman ingat ya, di bulan lalu Bank Indonesia udah turun suku bunga 0,25 basis point. Nah sekarang tinggal David nih. Nah kalau Fed ini nanti malam itu suku bunganya turun, saya kira IHSG bakal rebound guys. Jadi kita berharap gitu. Saya berharap banget gitu ya untuk Fed malam ini itu turun suku bunga guys, walaupun cuma 0,25 basis point gitu ya, biar marketnya bergairah lagi ya teman-teman ya. Di sini asingnya net sell guys ya. Asingnya net sell mungkin ini karena efek suku bunga Bank Indonesia ditahan gitu ya. Jadi dia asingnya net sell. Dan saham blue chip banyak yang keluar, banyak yang minus hari ini teman-teman. Dan ya kalau misalnya sahamnya masih bagus, ya mending masih di hold aja juga nggak apa-apa teman-teman ya. Oke, kita lihat teman-teman ya. Untuk besok kita bahas saham gorengan nih kebanyakan teman-teman ya. Yang pertama Antam dulu teman-teman. Saya penasaran nama Antam nih. Saya masih hold sih, nggak banyak untuk Antam. Nah Antam ini berada di persimpangan guys. Nah ini bentar lagi bagi dividen ya untuk si Antam. Saya kira mungkin dijaga gitu ya untuk Antam harganya sampai pembagian dividen nanti. Nah asingnya masuk guys ya. Jadi asing ini belum mau lepas dari Antam teman-teman ya. Sini kita lihat untuk si Antam profitnya memang naik tebel ya. Memang ini karena harga emasnya memang naik ya. Jadi berbanding lurus lah harga sahamnya dengan harga komoditasnya seperti itu. Dan asingnya juga belum mau keluar guys ya. Belum mau lepas Antam. Dia masih jagain dan justru malah masuk asingnya guys. Jadi masuk terus asingnya teman-teman, belum keluar. Ini retailnya keluar, nih asing masuk lagi, gitu. Terus sampai mana juga saya nggak tahu. Mungkin sampai harga emas turun. Apakah harga emas bisa turun? Ya mungkin bisa, cuman ya nggak akan balik ke sejuta lagi gitu. Atau balik ke 1.200.000 kayak tahun 2022 gitu. Kayaknya sih enggak ya guys. Ya, mungkin turun-turun dikit lah. Nah kita lihat di sini untuk Antam dia mau bagi dividen 151, sebenarnya nggak terlalu gede teman-teman ya. Dengan harga yang sekarang itu nggak terlalu gede gitu. Dan ini kita lihat payment date-nya itu payment date, ex date-nya di tanggal 20 hari Jumat teman-teman. Kita lihat yield-nya ya untuk si Antam tuh berapa ya, 151 dibagi harga yang sekarang nih 3550, 4% guys ya, nggak terlalu gede lah ya. Kalau di harga yang sekarang nggak terlalu gede sih, tapi kalau teman-teman yang sempat beli Antam di 1.500 ya gede gitu. Nah untuk si Antam ini sebenarnya nanti tunggu aja ex-date, dia harusnya turun guys untuk di ex-date nanti, cuman nggak tahu dia turunnya sampai ke berapa gitu ya. Paling-paling juga turun dikit selama asingnya belum keluar guys ya. Antam ini tetap akan dijaga di atas walaupun merah. Nah contohnya di sini teman-teman ya, saya kasih contoh di sini si Antam. Nah di sini ya ini merah, lihat merahnya lumayan dalam guys di sini. Di sini juga ya nih, lihat. Nah, waktu candle-candle merah ini, karena saya tiap hari bahas Antam. Kalau teman-teman suka ngeliatin STS rekom rekom saham di YouTube Fajar Daily, itu kan saya sering banget bahas Antam ya, tiap hari. Jadi saya memperhatikan lah Antam itu. Nah, di sini nih merah, cuman asingnya beli, guys. Asingnya belum keluar di sini di merah-merah ini, makanya dia naik lagi. Jadi selama selama Antam ini asingnya belum keluar, dia nggak bakal turun. Karena memang Antam ini free floatnya dipegang asing guys. Nah terus turunnya kapan? Turunnya kalau asingnya udah net sell, udah mulai jualan tuh dia baru turun. Jadi istilahnya ini masih aman kalau teman-teman mau trading ya. Cuman ya ngambil profitnya nggak usah banyak-banyak sih kalau udah tinggi seperti ini. Mungkin 3%, 4% udah taking profit. Nah ini bakal kemana nih? Ini Antam lagi di persimpangan teman-teman. Kalau dia tembus bisa lah ke sini lah. Mungkin ke 37 gitu harusnya sih bisa lah untuk si Antam kalau tembus ya. Semoga aja guys bisa. Saya masih hold sedikit sih untuk si Antam teman-teman. Sampai nanti di hari Jumat ya, sampai nanti come date. Oke, kita lanjut saham yang berikutnya yaitu saham dari
Apek. Nah, apek ini adalah saham minyak gorengan ya. Minyak gorengan lah. Pokoknya kalau teman-teman tambang minyak gitu atau kilang minyak ya, perusahaan minyak gitu ya. Mungkin teman-teman taunya Akra atau Medco gitu ya. Itu kan yang blue chip, Elsa gitu. Itu yang blue chip ya. Nah, kalau yang minyak gorengan ya ini, minyak goreng beneran minyak goreng. Jadi dia sering banget untuk shadow guys. Jadi kalau harga minyak naik, yuk saya lebih seneng beli Apek daripada beli Medco atau Akra gitu ya. Karena ini naik turunnya banyak, jadi bisa cuan berkali-kali guys. Nah ini kan contoh di sini, ini naik kita jual, terus beli lagi naik jual, kita beli lagi naik lagi jual, kayak gitu aja. Ini minus ya, hari ini minus di tanggal 17 minus di tanggal 18 cuan lagi. Ya kayak gitu teman-teman. Ya sering banget ya saya masuk Apek itu, saya masukin rekom atau saya masukin pribadi kayak gitu. Nah saya kira besok menarik lah untuk si Apek, mungkin targetnya kesini lagi lah. Nah ke situ ya, ini udah 3 hari nyentuh ke 115 lah. Semoga aja bisa lah si Apek ke situ teman-teman. Kita lihat Apek di sini. Jadi volatil gitu si Apek gitu guys, enaknya di situ. Volatil. Jadi kalau misalnya dia turun, kita hajar AVG down by 2 tuh bisa langsung profit gitu. Jadi nggak lama-lama seperti itu guys. Nah untuk fundamental juga masih murah teman-teman. PB juga masih 0,5 ya. 0,35 sorry di sini loh. Masih murah teman-teman ya. Masih aman. Targetnya mungkin sekitaran 115 lah. Semoga bisa guys. Oke lanjut saham yang berikutnya ya, saham dari SMBR guys. Nah semen batu raja teman-teman ya, di sini juga hijau lagi hari ini teman-teman. Kita sempat minus, saya sempat minus guys si SMBR tuh di mana ya? Saya ngambilnya tuh di sini ya. Di sini minus, terus di sini beli ya, terus di tanggal 17 minus ya, sama kayak Apek. Nah terus hari ini profit ya, si SMBR guys. Nah cuman kita belum sampai target teman-teman ya, floating profit ya namanya, floating profit ya bukan profit. Targetnya masih ke 340-an guys. SMBR guys. Oke, naik 7% lumayan teman-teman. Nah untuk fundamental emang bagus ya si SMBR. Ini profitnya ATH guys, si all time high. Jadi labanya SMBR tuh naik banyak banget. Makanya sahamnya tuh naik terus ya. Lihat sini tuh. Sempet drop terus dia naik lagi gitu banyak. Nah ini emang labanya naik guys. Dari 5 miliar ke 49 miliar. Ini naiknya banyak banget ya. PR-nya sekarang 15 untuk PBB 0,9 dan bisa dibilang ini saham murah guys untuk SMBR guys. Nah SMBR itu semen batu raja ya guys ya, semen batu raja di Sumatera kalau nggak salah ya, semen batu raja ya. Kalau di Jawa nggak ada guys, kalau di Jawa adanya Dynamic ya, 3 roda gitu ya, semen Gresik ya atau semen Merdeka kayak gitu kalau di Jawa. Nah kita lihat di sini ya PD, CP masuk guys di sini teman-teman. Nah targetnya kemana nih? Mungkin ke 330 sampai 340 dulu lah untuk si SMBR. Semoga aja besok bisa guys. Oke kita lanjut part 2 teman-teman ya.